Ichika bachika sore no yure ni. Benar gak sih liriknya? Ya, itu adalah lagu dari live action Kakegurui yang versi Jepangnya ya. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku di Mei Mei Meiko desu. O genki desu ka? Anata. Halo semuanya ya, kembali lagi di channel aku. Dan hari ini aku bakalan bahas tentang Kakegurui lagi ya. Nah, untuk kamu yang belum nonton tentang pembahasan aku tentang Kakegurui yang ngebahas tentang versi live actionnya Netflix berjudul Bad, kamu bisa banget tonton di sini ya. Dan hari ini aku bakalan bahas tentang Kakegurui. Sebenarnya secara keseluruhan ya, aku bakalan review Kakegurui. Tapi note dulu, di sini aku nonton Kakeguruinya itu versi live action Jepang. Jadi jujur, aku nggak nonton versi animenya. Tapi banyak banget sih yang bilang harus banget sih untuk nonton animenya. Kenapa ya? Oke, di sini aku bakal menceritakan secara singkat ya terkait dengan anime Kakegurui ini. Anime Kakegurui ini menceritakan tentang sekolah swasta nih. Nama sekolahnya itu adalah Hyako. Nah, ini adalah sekolah elit ya guys ya. Tapi ini tuh status sosialnya ini tidak ditentukan dari prestasi guys. Ya, bukan dari prestasi akademik gitu ya maksudnya, tapi melainkan dari prestasi perjudaian. Aneh banget ya. Suatu konsep yang sangat unik dan karena ini dia sangat laku banget. Dan siapa sih yang gak tahu Kakegurui? Bahkan di dunia cosplay, kalau kamu ke event cosplay pasti ada aja yang cosplay dari Kakegurui, ngaku, ya kan? Ya, jadi di anime ini tuh kayak status sosial mereka tuh ditentuin dari keahlian mereka berjudai dan seberapa besar taruhan mereka ya. Dan di anime ini juga menawarkan kayak dia tuh lebih kayak tentang psikologis gitu sih guys ya. Kayak tentang obsesi orang-orang tentang perjudaian gitu ya. Tentang taruhan-taruhan gila yang bikin kayak ngelibatin kekayaan bahkan masa depan kamu juga gitu ya. Dan di sini tuh hierarkinya itu kayak berasa banget. Jadi untuk kamu yang kayak jago nih untuk judi gitu ya, itu tuh siswa-siswa yang punya kemampuan lebih, itu tuh kayak hidupnya tuh penuh dengan kemewahan gitu ya, status tinggi. Sementara untuk yang kalah judi atau punya utang yang besar gitu ya, mereka tuh bakalan diperlakukan seperti budak. Jadi walaupun kayak kamu nih sebelumnya tuh tahtanya tinggi gitu ya, dihormatin sama anak-anak, terus tiba-tiba kamu judi nih sama orang gitu ya, terus tiba-tiba kamu tuh berjudai gitu ya sama orang-orang gitu ya, terus kamu kalah gitu ya, status kamu langsung turun, seturun-turunnya kamu bisa dibully sama yang lain seperti itu. Jadi kayak bener-bener bisa yang tadinya kamu bisa mewah-mewahan, abis itu bisa dikata-katain gitu guys ya. Jadi di situ bener-bener ngajarin kalau misalkan kamu tuh taruhan ya, itu bisa aja dalam sekejap harta kamu hilang kayak gitu. Bahkan bisa jadi barang-barang berharga, bahkan nyawa itu bisa hilang juga karena isi taruhannya itu bener-bener ekstrim banget guys ya, ekstrim banget untuk taruhan-taruhannya. Di sini untuk di anime ini kita punya MC kita ya, bernama Jabami Yumeko ya, bukan Jabami Yumeiko ya guys ya. Jabami Yumeko ini adalah pemeran utama. Dia tuh kelihatannya polos sih ya, kelihatannya polos, kalem, tapi kalau misalkan sudah di meja perjudaian, apalagi kalau misalkan taruhannya itu tinggi, ekspresi mukanya tuh bakalan berubah guys. Dan ini loh yang meranin ini itu keren banget ya. Yang meranin ini tuh kayak bener-bener bisa muka polos, abis itu bener-bener kayak iblis gitu rasanya. Bener-bener dapet banget feelsnya. Kalian wajib banget sih untuk nonton ini ya, bakalan dapet banget untuk feelsnya. Kayak muka-muka yang kayak langsung serem gitu rasanya ya, langsung ada kayak perasaan menindas gitu. Bener-bener kayak psikologi kalian itu tuh kayak dimainin banget kalau kalian nonton ini. Dan kehadiran dari Jabami ini membuat para petinggi-petinggi ya yang biasa hidup bermewah-mewahan itu mulai terancam, karena dia ini satu-satu dia bakalan mulai satu persatu melawan para terkuat gitu ya dalam bidang perjudaian ini ya. Pokoknya semua yang kuat-kuat, yang jago-jago dia bakalan lawan gitu ya, dia tantang satu-satu guys.
Jadi udah mulai kayak merusak tatanan sekolah gitu rasanya ya. Karena yang paling tinggi biasanya ya dia kan menang terus kan biasanya. Jadi kayak hidupnya tuh adem ayem di tahta teratas kayak gitu. Ini tuh bukan cuma tentang keberuntungan aja nih ya, tapi juga tentang kecerdasan, terus strategi ya, hoki, terus apalagi terutama tentang psikologi ya. Kamu tuh bisa banget mempengaruhi psikologi lawan dan psikologi yang nonton ya. Karena di sini tuh kayak bener-bener dia tuh kayak ngebaca lawannya tuh kayak gimana, terus kayak curang-curangnya, taktik-taktiknya gitu ya, itu ada semua guys di sini ya. Yang apa ya, taruhannya itu tuh sesuatu yang ekstrim gitu ya. Pokoknya resikonya tingkat tinggi banget deh ya, bisa banget bisa banget bikin yang nonton itu merasa tegang. Terus abis itu kayak lebih menegangkan, terus kayak lebih fokus gitu ya pas nonton tuh, kayak gimana nih kelanjutannya kayak gitu. Bener-bener kayak aduh. Tapi kalau untuk kalian yang kayak kurang suka untuk tema-tema perjudian, terus yang kayak psikologi thriller kali ya ini jatuhnya, iya gak sih? Jatuhnya kayak ya masih kayak gitu. Walaupun gak yang ekstrim ya guys, tenang aja, ini gak yang ekstrim banget, tapi tetap bakalan ada rasa tidak nyaman gitu ya dengan konsep di sini gitu. Apalagi karakter-karakter tertentu itu tuh kayak rada unik dan kayak rada gila gitu rasanya. Beneran definisi kayak gila gitu, yang kayak taruhannya bisa sampai nyawa. Dan itu dia untuk review dari aku ya. Kalian untuk yang mau nonton, pastiin kalian kayak tonton deh dengan fokus, nggak usah fokus-fokus banget sih, kalian juga pasti bakalan mengerti alur ceritanya. Karena ini bisa dibilang tuh kayak ngulang-ngulang gitu guys ya. Jadi kayak misalnya Jabami ketemu sama si A nih, dia lawan, terus nanti menang lawan yang lain lagi, nanti ada fasenya si Jabami ini juga kalah, jadi dia itu bisa diperbudak sama orang-orang gitu kan. Tapi nanti dia atur lagi strategi bagaimana caranya biar dia itu bisa menang kayak gitu ya. Jadi di sini seru banget. Jadi nggak mau nonton yang kayak Jabami lawan si A terus dia menang, lawan si B menang, lawan si C menang kayak gitu. Enggak kok ya, tetap ada naik turunnya, tetap ada rintangannya, kesulitannya, cara mereka curang kayak gitu. Karena kan ya seperti yang kita tahu, Bandar selalu menang. Jadi jangan berjudai. Oke, kalian bisa nonton ini juga. Bukan tentang cara taktik-taktiknya supaya kalian menang, bukan, tapi kan harus banget ambil pesan moral bahwa Bandar selalu menang dan kalian bisa banget harta kalian itu langsung hilang sekejap, dalam kejapan mata, dalam waktu sangat singkat guys ya. Dari yang tadi kalian di sini itu bisa banget langsung jatuh di sini kayak gitu ya. Jadi tetap waras ya, tetaplah waras. By the way, kalau menurut aku ini Kakek Guru ini aku suka banget sih sejujurnya. Aku bakalan kasih dia rating di 8,5 ya, karena jujur aku tuh masih ada rasa kayak tidak nyaman di beberapa part di sini, tapi ini seru banget emang. Tapi emang ada rasa agak kurang nyaman aja di beberapa part gitu ya. Tapi amannya sih untungnya nggak ada yang kayak thriller atau gore gimana-gimana ya. Jadi cuma kayak permainan psikologi aja emang. Kalau menurut kalian anime ini dapat rating berapa nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk mampir ke video-video aku lainnya juga. Aku juga banyak banget untuk ngebahas anime-anime lain. Dan jangan lupa untuk subscribe ya, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga supaya kalian gak ketinggalan kalau aku ada video-video baru atau kalau misalnya aku live YouTube ya. Jadi nanti ada notifikasinya guys ya. Dan untuk kalian jangan lupa untuk like, comment, dan share. Oke, aku Meiko Mamoru. See you in the next video. Bye bye.